Tahu nggak sih kamu, Nusantara pernah memiliki kesultanan yang sangat berpengaruh pada masanya. Kesultanan ini bernuansa dan bercorak Islami. Kesultanan ini juga pernah dikenal sebagai Suramo Mekah pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sudah ketebak belum? Ini dia Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh merupakan kesultanan yang terletak di daerah ujung barat Pulau Sumatera dan lebih tepatnya berada di Kutaraja atau Banda Aceh yang merupakan Awal mula berdirinya Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah pada tahun 1496 Masehi. Pada awalnya, kerajaan ini didirikan di atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Daya Pedi, Lidie, dan Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524 Masehi, Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528 Masehi, Sultan Ali Mugayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin yang berkuasa hingga tahun 1537 Masehi. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah yang berkuasa hingga tahun 1571 Masehi. Kerajaan Aceh, meskipun dipimpin oleh Sultan sebagai penguasa nominal, sebenarnya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang. Berbagai konflik politik terjadi, termasuk penggulingan Sultan Sri Alam pada 1579 Masehi dan pembunuhan Sultan Zainal Abidin beberapa bulan kemudian. Kestabilan kembali terjadi pada tahun 1589 Masehi dengan pemerintahan Alauddin Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil. Ekspansi terluas di Kesultanan Aceh terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 Masehi sampai 1636 Masehi, termasuk penaklukan Pahang dan upaya menyerang Portugis di Melaka. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil, hubungan diplomatik dengan Belanda diperkuat dan surat-surat dikirim ke pemimpin dunia lainnya untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh. Letak Kesultanan Aceh Darussalam yang strategis membuat perekonomian Aceh berkembang pesat. Ditambah lagi wilayah kekuasaan yang semakin luas dan hubungan dengan pihak asing menjadi faktor kemajuan ekonomi Aceh. Apa aja isi dari ekonomi, politik, dan kebudayaan dari Aceh? Tapi kalau mau tahu, simak baik-baik ya teman-teman. Ekonomi Kerajaan Aceh bertumpu pada pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Aceh berkuasa setelah mengambil alih pemerintahan Kerajaan Aceh Samudra Pasai pada tahun 1524 Masehi. Tapi apa aja sih yang dijual Kerajaan Aceh? Dari semua barang dagangan ini adalah yang merupakan dagangan utama Kerajaan Aceh. Pedagang-pedagang asing yang ingin berdagang di daerah taklukan Aceh harus meminta izin kepada Kerajaan Aceh. Sekarang kita akan membahas Kerajaan Aceh, politik dan budayanya. Gimana ya? Kehidupan politik Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan atau bisa disebut juga dengan raja. Lalu untuk sistem pemerintahannya, Kerajaan Aceh menerapkan sistem monarki atau dari garis keturunan. Dari segi kehidupan sosial, Kerajaan Aceh pada kala itu selalu memberikan perhatian serius dalam bidang agama. Khususnya dalam agama Islam, Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Tahni selalu memberikan jalan mulus kepada kalangan sufi saat Kerajaan Aceh berkuasa. Tapi di sosial budaya di Kerajaan Aceh dibagi menjadi dua, yaitu non-fisik dan fisik. Fisik ini mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, atau diwujudkan secara fisik. Dalam konteks Kerajaan Aceh, budaya fisik bisa merujuk pada arsitektur, seni rupa, kerajinan tangan, dan pakaian tradisional. Dan bangunan-bangunan bersejarah seperti masjid-masjid tua di Aceh, seperti Masjid Baitur Rahman. Non-fisik ini mencakup aspek-aspek yang tidak bisa berwujud secara fisik, seperti kepercayaan, adat istiadat, bahasa, musik, tarian.
Dalam konteks kerajaan Aceh, budaya non-fisik bisa merujuk pada nilai-nilai yang mendalam. Kerajaan Aceh dikukuhkan oleh Terakat Sumatera pada tahun 1871. Terakat Sumatera dibuat untuk menghasilkan perubahan secara signifikan dalam hubungan Aceh dengan Inggris. Kehilangan dukungan dari Inggris tersebut membuka peluang besar bagi bangsa Eropa seperti Belanda untuk menginvasi kerajaan Aceh seperti yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Kesultanan Aceh mengalami masa kehancuran yang kompleks dimulai dari abad ke-19 dengan tekanan dari beberapa faktor seperti peperangan, persaingan internal, dan intervensi asing semakin melemahkan Aceh hingga akhirnya pada tahun 1903 kerajaan Aceh jatuh ke tangan Belanda. Berikut adalah beberapa peninggalan dari kerajaan Aceh. Yang pertama ada dirham Aceh yang digunakan sebagai alat transaksi pada masa kerajaan Aceh. Yang kedua ada benteng Idraparta yang digunakan sebagai basis pertahanan dengan armada yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati. Yang ketiga ada makam Sultan Iskandar Muda. Makam ini sempat dihilangkan jejaknya oleh Belanda ketika Perang Aceh berlangsung. Namun pada 19 Desember 1952 lokasi makam Sultan Iskandar Muda bisa ditemukan kembali karena tunjuk yang diberikan oleh bekas permaisuri salah seorang Sultan Aceh yang bernama Pocut Merah. Dan yang terakhir adalah Masjid Aceh Darussalam.